Baik, saya menambahkan masukan ya. Mungkin tadi sudah banyak diberikan oleh penguji satu, Pak Nanang, masukan, dan saya dalam hal ini sebagai penguji dua menambahkan beberapa poin untuk kebaikan daripada skripsi ini gitu. Baik, saya mulai dari judul Albi. Saya melihat tidak ada terjadi ketidakkonsistenan pada judul gitu. Jadi judul itu diungkapkan atau ditulis dengan menggunakan kata analisis, kemudian kita coba telaah dalamnya, tapi lebih banyak pada implementasi. Nah, itu tidak konsisten tuh. Di judul analisis, kemudian isinya adalah implementasi. Karena perbedaan kata itu tentu akan berpengaruh pada berikut-berikutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang analisis, berarti kita hanya berbicara pada tataran konsep saja, ya kan, konsep secara umum. Tapi kalau kita berbicara implementasi, ya tentu kita berbicara bagaimana penerapan kepemimpinan profetik ini, strateginya apa, nilai-nilainya apa. Nah, itu berbeda, Aldi. Artinya harus konsisten. Kamu mau memakai kata analisis atau mau menggunakan kata implementasi. Jadi antara judul dengan isi ya, harus ada ketersambungan ya. Kemudian juga di dalam menciptakan, ini juga hati-hati menggunakan kata menciptakan. Menciptakan kan sesuatu yang tidak ada lalu ada. Ini ya, ada dong kepemimpinan profetik, maksudnya walaupun sedikit ada gitu. Maka jangan menggunakan kata menciptakan, tapi lebih tepat menggunakan kata meningkatkan. Nah, karena menciptakan itu kita dari awal memang tidak ada, kemudian kita ciptakan menjadi ada gitu. Kemudian juga ketidakkonsistenan dalam penulisan produktivitas. Produktivitas kata F ya di dalam judul, kemudian masuk ke dalam tuh pakai V. Yang mana nih yang benar nih, Algi? Produktivitas pakai F atau pakai V? Kalau dilihat dari KBBI ini untuk produktivitas itu pakainya F, Pak. Kalau misalkan produktif baru pakai V. Sama aja dong. Maksud saya ya di judul produktivitas pakai F, nanti ke dalam kita telah satu kata lain itu pakai V gitu. Maunya saya harus konsisten menggunakan yang mana ya. Dicari itu kata-kata yang ada produktivitasnya, pasti ada pakai V, ada pakai F, pakai V, pakai F gitu. Nah, maunya saya itu harus sama rata dan harus dicari mana kata yang tepat, pakai F atau pakai V gitu ya. Itu terkait dengan judul ya. Kemudian kita ke ini yang penting-penting aja ya, yang nggak penting misalnya penulisan udah saya coret-coret. Kita ke latar belakang masalah gitu. Latar belakang masalah saya tulis di sini, latar belakang masalah terlalu luas ya. Artinya cukup saja menjelaskan misalnya bagaimana fenomena yang terjadi atau fenomena yang melatar belakangi permasalahan ini gitu. Kemudian jelaskan misalnya masalahnya apa, kemudian jelaskan misalnya kesenjangannya apa. Artinya yang terjadi di lapangan seperti ini, nah idealnya harusnya seperti ini. Kemudian juga kebaharuan ataupun novelty dalam penelitian ini apa kontribusi kebaharuan yang diberikan oleh penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian juga diakhiri dengan tujuan daripada penelitian ini. Paling tidak 5 poin ini yang menjadi secara urutan ya, harus juga berurutan supaya kemudian ketika pembaca dia ingin membaca ini dia jadi enak gitu. Jadi dari awal dijelaskan secara umum mengenai fenomena ya, bukan hanya berkaitan pada pondok pesantren Sabila ini, tetapi secara umum, kemudian masuk ke masalahnya, baru kemudian kesenjangannya apa,
kebaharuan yang diberikan penelitian ini apa, kemudian tujuan ditutup dengan tujuan. Tujuan juga bisa ditambahkan kenapa memilih lokus pesantren Sabila ini dijadikan sebagai lokus. Nah, itu adalah urutan dalam latar belakang masalah, gitu, supaya kemudian enak kita membacanya, gitu. Ya. Kemudian juga, nah terlihat nih di identifikasi masalah hanya mencantumkan tiga poin saja. Gitu. Minimal identifikasi masalah itu 5 poin, Albi. Artinya semakin sedikit kita mengidentifikasi masalah, nah semakin sedikit juga masalah yang ada dalam penelitian kita ini. Gitu. Di sini hanya mencantumkan 3 poin saja. Paling tidak minimal 5, 7, 10 atau bahkan 15 juga tidak masalah. Semakin banyak kita mengidentifikasi masalah, tentu semakin terlihat problematika yang ada yang muncul dalam penelitian kita ini, gitu. Artinya masalahnya jelas, gitu. Nanti mohon ditambahkan, ya. Kemudian juga rumusan masalah saya nulis di sini kurang relevan, gitu. Ya, kurang relevan, misalnya apa yang dimaksud dengan kepemimpinan profetik. Ini tidak relevan kalau misalnya kita jadikan dalam rumusan masalah, karena nanti akan dibahas dalam teori, dibahas tidak di teori arti kepemimpinan. Iya, artinya ada pengulangan. Ngapain dimasukin di dalam rumusan masalah, gitu. Jadi dalam kita menentukan pertanyaan dalam rumusan masalah itu, jadi ada pertanyaan utama, ada pertanyaan kecil. Pertanyaan utamanya tentu berkaitan dengan topik. Bagaimana kemudian implementasi kepemimpinan profetik dalam menciptakan produktivitas dakwah. Itu adalah pertanyaan utamanya. Nah, pertanyaan kedua, ketiga, kalau misalnya ada ketiga, tentu kita merinci, mengerucutkan, misalnya apa nilai-nilai profetik yang terkandung dalam kepemimpinan itu, apa nilai-nilainya, kemudian apa tantangan dalam penerapan, dalam implementasi kepemimpinan profetik ini dalam menciptakan produktivitas dakwah. Nah, bagi saya pertanyaan itu yang kemudian relevan dengan judul, gitu. Kalau misalnya apa yang dimaksud dengan kepemimpinan profetik ini dalam landasan teori ada, gitu. Nah, bagaimana implementasi ini yang nanti dijadikan poin nomor 1, kemudian poin nomor 2-nya apa saja nilai-nilainya yang kemudian harus kita ketahui dalam kepemimpinan ini, ya. Nah, tentu kalau misalnya rumusan masalahnya berantakan, akan berantakan juga pada tujuan penelitian, ya. Tujuan penelitian artinya harus sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian paling tidak ada 3, ya. Tambahkan satu lagi dalam manfaat kebijakan. Manfaat kebijakan. Iya. Ini baru 2 poin saja, gitu. Baik. Itu di bab 1. Kemudian kita ke bab 2. Bab 2 saya rasa sudah bagus, tapi revisi saya pada ayat-ayat Al-Qur'an, Albi. Ketika kita mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka konsekuensinya adalah kita harus mencantumkan atau menjelaskan tafsirannya seperti apa. Jangan kemudian kita menjelaskan ayat ini, menjelaskan sesungguhnya dalam diri Muhammad sudah Allah simpan sebuah akhlak mulia yang dapat dicontoh oleh umat manusia. Nah, maksudnya ini dari siapa? Ya, gitu. Artinya jangan kita merasa seolah-olah menjadi seorang mufassir, akan tetapi carikan mufassir yang menjelaskan mengenai ayat ini. Jadi konsekuensinya ketika kita menulis ayat, maka cantumkan juga tafsiran dari pada ulama-ulama yang muktabar, yang memiliki kompetensi dalam penafsiran. Itu adalah konsekuensinya. Begitupun misalnya dengan hadis. Kalau misalnya ada hadis dicantumkan, maka kita harus menjelaskan dengan pendapat ulama-ulama hadis. Sini wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, misalnya
Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang manusia. Nah, ini kata siapa? Ini penafsiran siapa? Baik. Kita ke bab 3. Bab 3 jenis dan pendekatan. Jenis dan pendekatan itu adalah jenis kualitatif, pendekatannya adalah studi kasus. Ini dalam judul sudah jelas, studi kasus. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek penelitian, Albi? Ya, Apa yang dimaksud dengan subjek penelitian dalam metodologi penelitian? subjek penelitian yang akan dipilih. Dalam panduan ada tidak unsur subjek penelitian dalam metodologi penelitian? Tidak ada. Ya. Dalam panduan itu poin A misalnya jenis dan pendekatan. Poin B-nya adalah lokasi penelitian dan waktu penelitian. Poin C-nya misalnya terkait dengan informan. Nah, ente kan melakukan wawancara kan? Iya enggak? Melakukan wawancara tidak lagi? Wawancara. Dengan siapa saja? Dengan orang-orang yang terlibat terkait di dakwah. Ada tidak dicantumkan dalam sini? Siapa dia, jabatannya apa, kepentingannya apa dianya? Itu kan tidak dijelaskan. Jadi dalam penelitian lapangan kualitatif tidak menggunakan sumber data, akan tetapi menggunakan informan. Jadi orang-orang yang kita berikan kita minta wawancara gitu. Kemudian setelah informan adalah teknik penentuan informan gitu. Teknik yang kita gunakan dalam menentukan orang-orang ini apa saja, dalam panduan juga ada gitu. Nah, baru kemudian setelahnya adalah teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan teknik analisis data gitu. Jadi ada ketidaksinkronan unsur-unsur dalam metodologi dengan panduan yang ada gitu ya. Kemudian kita ke bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan ya. Jangan kemudian hasil saja atau pembahasan saja. Itu dua hal yang melekat, hasil dan pembahasan gitu. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kepemimpinan prospektif. Berarti ini menjawab pertanyaan yang apa ini, Aldi? Dalam rumusan masalah poin A ya, poin A-nya. Nah, harusnya dicantumkan dahulu, misalnya rumusan masalah, pertanyaan dalam rumusan masalah itu seharusnya ditulis ulang dulu. Misalnya B adalah hasil dan penelitian, kemudian di bawahnya satu apa tadi pertanyaan di poin A? Jadi nomor di sininya itu rumusan masalah. Iya. Nomor 1 misalnya arti kepemimpinan. Tadi kan sudah saya revisi, jadi ini dirubah total ya. Nah, bagaimana? Untuk isi bagaimana? Ya, untuk isinya kan ya tentu diubah juga, artinya di yang poin A aja dihapus semua. Yang poin A dihapus karena kan di teori juga sudah dijelaskan gitu. Jadi yang masih dipertahankan itu yang poin BC dengan penambahan tadi, nilai-nilai tadi gitu. Kemudian jawaban yang pertanyaan kedua rumusan masalah di halaman berapa? Hasilnya apa dan pembahasannya seperti apa? Yang rumusan masalah poin 2 di halaman berapa? Bagaimana implementasi kepemimpinan? Nah, implementasi seperti apa? Hasil dan juga pembahasannya di halaman berapa? Di halaman 61 mana? Gak ada judul besarnya. Nah, karena kamu ini problematik, Albi.
Misalnya rumusan masalahnya ada 3, di hasil kemudian hanya menjelaskan 2, kemudian di kesimpulan tiba-tiba muncul 4, ya kan? Artinya dalam kita mengolah ini semua harus sinkron tuh, rumusan masalah 3, kemudian hasil juga tentu harus 3 karena menjawab itu rumusan masalah, ya tentu juga kesimpulannya 3 gitu. Nah ini ada 4 dalam rumusan, dalam hasil juga tidak dijawab tuh yang poin nomor 3, ya kan? Apa faktor pendukung penghambat dalam penerapannya gitu. Di hasil saya tidak menemukan gitu, bagaimana hasil wawancaranya dan juga pembahasannya seperti apa tidak dijelaskan gitu. Artinya Anda tidak menjawab pertanyaan penelitian yang Anda bikin sendiri gitu. Nah, paling tidak itu di hasil ya, masih saya nulisnya di dalam draft ini, di hasil tuh hasil belum jelas gitu ya, hasilnya belum jelas. Artinya kejelasannya tadi itu terkait dengan pembahasannya juga tidak dijawab gitu ya. Nah itu nanti tolong direvisi LD ya, harus sesuai rumusan masalah hasil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan tadi, tiba-tiba kesimpulannya jadi 4 gitu. Nah saran itu sebenarnya berkait, bukan kemudian seperti ini kita membuat saran, akan tetapi saran yang diinginkan oleh panduan itu bagaimana, apa yang menjadi kekurangan daripada penelitian ini, kemudian kita bisa merekomendasikan pada peneliti selanjutnya. Nah itu bukan, itu yang kemudian menjadi muatan di saran ini. Penelitian ini belum membahas misalnya pada aspek ini, dan pada aspek yang ini kiranya akan tentu menjadi pembahasan pada penelitian berikutnya. Nah itu yang kemudian menjadi isi daripada saran sebenarnya gitu ya. Baik, paling itu saja Albi ya. Semoga cepat direvisi dan skripsi ini menjadi lebih baik lagi sesuai dengan panduan yang ada. Sukses terus, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.